Jumpa kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 7 semester ganjil bersama dengan Om Jono dalam program Kata Hari Ini. Itu dia. By the way, saya bersyukur sekali karena kalian masih tetap semangat dan tetap bersukacita dalam mengikuti mata pelajaran ini. Dan saya tetap berdoa kalian sehat walafiat dan diberkati oleh Tuhan. Kita masih ada dalam pembahasan bab 1, yaitu tentang indahnya mengampuni. Minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang bagian A, yaitu makna mengampuni. Dan sekarang kita akan belajar bagian yang kedua tentang pentingnya mengampuni di dalam kehidupan orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Dan saya tetap mendorong buat setiap siswa sekalian untuk tetap bergairah, tetap semangat di dalam menjalani hari-hari hidup ini. Karena di dalam Kristus kita adalah orang-orang yang tampil sebagai orang-orang yang Jadi sebelum kita masuk pada pembahasan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus hamba berdoa buat kami semuanya. Kami akan belajar, sucikan, kuduskan kami. Biarlah firman Tuhan termaterai. Biarlah pelajaran hari ini menjadi rema dan bisa kami gunakan dan praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari untuk kemuliaan nama Tuhan. Kuduskan hamba-Mu, kuduskan kami semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Ya, kita akan belajar tentang bagian B, yaitu pentingnya mengampuni. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, tentunya mengampuni adalah hal yang terpenting di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kita akan belajar mengapa mengampuni itu begitu penting di dalam setiap kehidupan kita. Nah, saya temukan ada beberapa alasan yang sangat penting di dalam hal mengampuni. Nah, alasan pentingnya mengampuni dalam kehidupan kita, yang pertama adalah Tuhan Yesus Maha Pengampun dan terlebih dahulu mengampuni kita. Nah, kalau kita baca di dalam Efesus pasal 4 ayat 32 dikatakan seperti ini. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi, Yesus Kristus memberitahukan kepada kita untuk mengampuni. Kenapa? Karena rupanya Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah, mengapa Tuhan mau mengampuni kita? Mengapa Tuhan mau mengampuni manusia? Ya, jawabannya karena manusia sudah berdosa. Ya, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua manusia di dunia itu menjadi berdosa. Tetapi Tuhan tetap mengasihi dan mengampuni manusia ketika manusia itu bertobat dan berbalik dari jalannya yang jahat. Makanya ketika kita membaca Alkitab, di situ kita akan menjumpai para nabi-nabi dan hakim-hakim diutus Tuhan ke dunia dengan tujuan agar manusia berubah, bertobat. Tetapi sekali lagi semuanya gagal, ya. Manusia tidak bertobat. Untuk itulah Tuhan sendiri berinisiatif turun menjadi sama dengan manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan menyerahkan nyawanya di atas kayu salib agar manusia diampuni dosanya dan diselamatkan dari hukuman kekal. Nah, apa itu dosa? Menurut 1 Yohanes 3 ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah.
Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24 dikatakan begini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan darah Kristus Yesus. Kolose 3 ayat 13 dikatakan seperti ini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Nah, saya pelajari dari ayat yang kita sudah baca tadi, ada dampak atau akibat dari dosa. Nah, akibat dari dosa yang pertama adalah kehilangan kemuliaan Allah. Dahulu manusia yang penuh dengan kemuliaan Allah, tapi ketika dosa masuk dan menguasai manusia, kemuliaan Allah yang ada dalam diri manusia itu hilang. Kita bisa lihat dari sejarah Adam dan Hawa di dalam Kejadian pasal 3. Di situ jelas bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Tuhan mengusir manusia dari Taman Eden. Dan kemuliaan yang sudah Tuhan rancangkan itu hilang. Yang kedua, akibat dari dosa adalah hubungan antara Tuhan dan manusia menjadi terputus. Yang ketiga, kehidupan manusia menjadi sengsara. Akibat dari dosa, kehidupan manusia sengsara. Mulai dari kutuk keturunan itu terjadi. Mulai dari cara untuk bersalin bagi wanita itu sengsara. Laki-laki harus bekerja keras. Kehidupan manusia sengsara. Akibat dari dosa. Yang keempat, akibat dari dosa adalah manusia hidup di bawah hukuman dan kutukan. Tetapi puji Tuhan, Yesus Kristus turun menjadi manusia untuk menyelamatkan kita dari hukuman dan dosa kekal. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya karena Tuhan begitu mengasihi manusia, Ia rela mau turun menjadi sama dengan manusia. Ia lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga dengan tujuan untuk mengampuni dan memulihkan kembali hubungan yang telah rusak akibat dosa, mematahkan belenggu kutuk, dan menyelamatkan umat manusia dari dosa kekal. Makanya di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi mengampuni adalah sebuah keharusan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Yang berikutnya, alasan pentingnya mengampuni dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah mengampuni mampu mengubah kebencian menjadi damai sejahtera. Kolose 3 ayat 13-15 dikatakan seperti ini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat, mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Jadi dampak orang yang hidup di dalam pengampunan, saya pelajari yang pertama, dia suka atau cinta damai. Yang kedua adalah disukai oleh semua orang dan tidak memiliki musuh. Yang ketiga, hidupnya menjadi kesaksian dan berkat bagi banyak orang. Ya, yang ketiga, pentingnya mengampuni dalam kehidupan kita. Mengampuni menjadikan doa kita dijawab Tuhan. Matius 5 ayat 23-25 dikatakan begini. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu.
lalu mari untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Jadi pentingnya mengampuni di dalam kehidupan kita adalah mengampuni menjadikan doa kita dijawab Tuhan. Kalau kita mengampuni lalu kita berdoa, maka doa kita akan dijawab Tuhan. Tetapi sebaliknya, ketika kita masih punya sakit hati, belum berdamai dengan orang lain, belum berdamai dengan teman-teman sekelasmu, belum berdamai dengan dirimu sendiri, itu yang akan menyebabkan doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Yang keempat, pentingnya mengampuni dalam kehidupan kita, yaitu mengampuni membuat hidup kita merdeka dan hidup kita diampuni oleh Tuhan Yesus. Orang yang hidup di dalam pengampunan, dia bebas, nggak punya musuh. Ketemu dengan siapapun, dia enjoy. Jadi orang yang hidup di dalam pengampunan adalah orang-orang yang bebas, ya, yang santai, yang tidak memiliki musuh dan hidupnya di dalam damai. Matius 6 ayat 14-15 dikatakan seperti ini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi jelas, mengapa kita mengampuni? Karena Tuhan telah mengampuni kita. Itu sebabnya kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, kita akan belajar tentang manfaat mengampuni. Saya pelajari manfaat mengampuni dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah hidup kita terhindar dari sakit hati, dendam, serta musuh. Orang yang mengampuni nggak akan pernah sakit hati dan juga nggak akan pernah musuh. Dia cinta damai. Yang kedua, manfaat dari mengampuni adalah kehidupan kita dipulihkan dan menjadi lebih baik. Orang-orang yang mengampuni hidupnya itu lebih baik. Hidupnya itu lebih bersemangat, hidupnya itu lebih bersukacita. Yang ketiga, manfaat dari mengampuni yaitu kehidupan jasmani dan rohani kita sehat. Kenapa? Karena orang kalau punya dendam gampang sakit. Orang kalau punya dendam atau sakit hati gampang stres, gampang depresi, gampang kecewa. Tetapi kalau kita ada roh pengampunan, maka kerohanian kita sehat dan kesehatan jasmani juga itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah manfaat mengampuni, yaitu kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita mengampuni, secara tidak langsung kita sedang memuliakan Tuhan dan Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Nah, demikian pembahasan materi untuk pentingnya mengampuni di dalam kehidupan kita, dan saya berdoa tetap semangat, tetap bersukacita. Ada tugas yang kalian harus kerjakan. Jangan lupa dikumpul kepada Om Jono atau Pak John, ya. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa pada program berikutnya.